Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama PT Pertamina Retail Bapak Iin Febrian, yang terhormat Direktur Keuangan dan Umum Bapak Bambang Wijanarko, serta yang terhormat para manajer fungsi PT Pertamina Retail, serta rekan-rekan perwira yang sangat saya cintai. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Kemudian Bapak dan Ibu rekan perwira yang saya banggakan, izinkan saya bercerita sedikit. Tadi sebelum saya berangkat ke kantor, saya mampir untuk sarapan terlebih dahulu. Saya sarapan bubur ayam. Itu rasanya enak sekali Bapak Ibu. Saya tidak tahu jika ada warung sarapan pagi yang seenak ini di sekitaran tempat tinggal saya. Ketika saya sudah selesai untuk menghabiskan semangkuk bubur ayam itu, saya beristirahat terlebih dahulu. Itu istilah orang Minangnya, saya menurunkan isi perut itu terlebih dahulu. Jadi setelah itu saya melihat orang-orang di sekeliling. Saya melihat jalanan, mobil berlalu lalang. Saya terfikir akan suatu ceramah yang dikemukakan oleh Ustadz yang paling masyhur. Mungkin Bapak Ibu tahu Ustadz Khalid Basalamah. Beliau pernah dalam suatu ceramahnya pernah mengemukakan bahwa barang siapa yang terbangun di pagi hari dengan keadaan rasa aman, kemudian sehat jasmaninya, kemudian tercukupi makannya di hari itu, maka seolah-olah dunia itu telah berkumpul pada dirinya. Bapak Ibu, rekan-rekan perwira yang saya cintai, kita sering tidak sadar bahwa ketika kita terbangun di pagi hari dengan rasa aman, kemudian sehat fisik kita untuk melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan di hari itu, kemudian kita juga memiliki uang untuk membeli semangkuk bubur ayam tadi sebelum berangkat pergi kerja, kita sering tidak sadar Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di sini saya ingin mengingatkan pribadi saya sendiri serta rekan-rekan perwira sekalian untuk senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukurlah nikmat kita akan ditambah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan perwira sekalian, hari ini tanggal 17 Agustus 1945, tepat 76 tahun yang lalu, bangsa kita terbebas dari belenggu penjajahan. Ada suatu cerita Bapak Ibu sekalian, ketika golongan tua diculik oleh golongan muda. Pada saat itu golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia itu diselenggarakan secepat mungkin. Soekarno dan Hatta saat itu sebagai golongan tua itu ditunjuk, diamanahkan sebagai orang yang bertugas dalam pembacaan teks proklamasi. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut berhasil dibacakan. Rekan-rekan perwira sekalian, begitulah akhlak yang tertanam pada diri seorang pahlawan bangsa, pada diri para pahlawan-pahlawan bangsa, Bapak Ibu. Soekarno dan Hatta amanah dapat dipercaya, bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepada mereka dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka juga berkompeten dalam beretorika terhadap para penjajah, para Belanda, kompeni Belanda. Terbukti dengan konferensi-konferensi yang diadakan, apa yang kita tahu seperti konferensi Renville, kemudian Roem-Royen, konferensi Den Haag dan sebagainya. Kemudian bangsa kita juga harmonis, yaitu bangsa kita, pahlawan kita dahulu yang terdiri di satu Nusantara memiliki banyak keberagaman, tapi tetap satu tujuannya, yaitu Indonesia merdeka. Kemudian para pahlawan bangsa juga adaptif,
Jika ada suatu rencana yang gagal, maka ada alternatif solusinya. Pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 4 September 1944 dan kemudian Jepang juga menjanjikan 2 kali pada tanggal 1 Maret 1945. Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana kelanjutannya, dan lagi-lagi Jepang tidak menepati janjinya Bapak Ibu. Kemudian para pahlawan bangsa kita berinisiatif dengan membentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Luar biasa sekali Bapak Ibu, begitulah mereka sangat adaptif terhadap perkembangan, terhadap perubahan. Jika realita tak sesuai rencana, maka beginilah yang akan dilakukan. Kemudian terakhir, bangsa kita juga merupakan bangsa yang kolaboratif, yaitu kata terakhir dari akhlak itu kolaboratif. Bangsa kita merupakan bangsa yang kolaboratif, bagaimana seorang golongan muda dan golongan tua itu bersinergi, kemudian bersama-sama untuk demi kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu, rekan-rekan perwira PT Pertamina Retail yang saya cintai, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita sudah selayaknya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa kita. Kita harus menerapkan akhlak ini di PT Pertamina Retail, Bapak Ibu sekalian. Kita teladani, kemudian kita terapkan di lingkungan kerja, di departemen fungsi kita, kemudian di internal kita maupun di eksternal kita saat berhadapan dengan rekan bisnis, saat berhadapan dengan mitra dan sebagainya. 17 Agustus 2021, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian marilah kita untuk selalu mengedepankan akhlak sebagai pedoman kita berbangsa dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.